When it comes to you and me, I don't want this to be. Drama Korea The Queen Who Crowns episode 7 dan 8. Check this out. Cuplikan episode 7 dan 8 pekan ini memperlihatkan ketegangan dalam hubungan Raja Taejong dan Ratu Wongyong. Raja merasa jika pengaruh kekuasaan keluarga Min, keluarga istrinya terlalu besar dalam pemerintahannya. Raja Taejong tidak mau diinjak-injak atau didikte oleh siapapun. Ia ingin kekuasaan penuh atas Joseon. Apa yang dikhawatirkan Raja Taejong itu tidak terlalu mempengaruhi Ratu Wongyong. Baginya, siapapun yang memimpin, asal pemimpin itu adil dan tidak sewenang-wenang, maka ia akan mendukungnya. Keluarga Min memanfaatkan kedudukan putra mahkota untuk menekan raja dengan mempengaruhi Mahkamah Agung. Raja yang mengetahui hal itu tak tinggal diam. Ia memerintahkan pasukannya untuk bersiap di istana. Ratu Wongyong pun menegaskan kedudukannya. Ia akan melindungi putra mahkota apapun yang terjadi. Ketegangan antara Raja Taejong dan keluarga Min, keluarga asal Ratu Wongyong, semakin terlihat. Raja mulai merasa bahwa kekuasaan yang ia miliki terus dikendalikan oleh pihak lain. Sementara itu, Ratu Wongyong berusaha mempertahankan posisi putranya sebagai putra mahkota, meskipun banyak pihak yang ingin menggulingkannya. Frustrasi oleh upaya Lee Bang-won untuk mengendalikan keluarganya, Min Mo-jil menyatakan, "Separuh kekuasaan adalah milik keluarga Min kita," dan mengungkap rencana untuk menggunakan putra mahkota untuk merebut istana kerajaan. Hal ini menjadi latar bagi kekacauan yang akan segera dihadapi oleh Ratu Wongyong. Ratu mengunjungi raja di saat raja memutuskan untuk mundur dari tahta dan mengangkat putra mahkota menjadi raja. Sang ratu berkata apakah ini hanya semata-mata karena kedua adiknya. Sang ratu bertanya pada raja, "Apakah kau akan membunuh kedua adik laki-lakiku?" Setelah raja berkata ya, sang ratu terkejut dengan perkataan tersebut. Segera Ratu Wongyong memerintahkan untuk mengumpulkan pasukan secara diam-diam besok pagi dan membawa putra mahkota ke rumah keluarganya, dan itu menandakan meningkatnya ketegangan. Antara ratu dan raja, Ratu Wongyong bertekad untuk selalu melindungi putra mahkota dalam krisis yang sedang terjadi. Ratu Wongyong berkata kepada raja, Ratu akan membentuk dewan dalam jika sang putra mahkota tetap akan diangkat sebagai raja sebelum waktunya, dan Ratu akan menerima raja turun dari tahtanya. Dan jika itu terjadi, Ratu akan menerima pengunduran diri sang raja. Ratu akan menunggu keputusan Raja Taejong, sementara Ratu meninggalkan sang raja di istananya dan pergi ke kediaman orang tuanya, menunggu keputusan tersebut. Pada akhir episode ini, Raja Taejong membatalkan untuk tidak mengundurkan dirinya sebagai raja, dan Ratu Wongyong menerima kabar tersebut dan memintanya untuk kembali ke istana. Pada percakapan mereka berdua, Raja Taejong mempertanyakan kepada Ratu, mengapa dia meninggalkannya sendirian? Di saat Raja membutuhkan Ratu, sang Ratu menjawab, "Aku selalu ada di sampingmu, tapi kau tidak menganggapku ada." Sementara itu, Raja Taejong menghadapi tekanan dari para pejabat istana yang mempertanyakan keputusannya terkait urusan militer dan politik. Raja harus menyeimbangkan antara keinginan pribadinya dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin, sambil menghadapi ancaman dari dalam dan luar istana. Para menteri yang korup berencana mengambil alih tanah dan rumah rakyat dengan harga murah. Mereka memanfaatkan posisi mereka untuk menekan pemilik tanah agar menjual properti mereka di bawah nilai pasar, dengan tujuan memperkaya diri sendiri dan memperluas kekuasaan mereka. Tindakan ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan rakyat dan meningkatkan ketegangan politik di kerajaan. Ratu Wongyong, yang menyadari ketidakadilan ini, berusaha melindungi rakyatnya dan menentang tindakan para menteri tersebut. Namun upayanya menghadapi tantangan besar karena pengaruh dan kekuasaan para menteri korup yang telah mengakar dalam struktur pemerintahan. Situasi ini menambah kompleksitas intrik politik di istana dan menguji kemampuan Ratu dalam menegakkan keadilan. Di cuplikan lain, Ratu Wongyong menyelenggarakan upacara Ulat Sutra, sebuah ritual tradisional yang melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan kerajaan. Namun, di balik kemegahan upacara tersebut, terjadi pertemuan rahasia di antara para penjahat yang berencana menggulingkan Ratu. Mereka memanfaatkan momen upacara untuk berkumpul dan merencanakan tindakan mereka selanjutnya. Ratu Wongyong berhasil mengungkap rencana jahat para menteri korup yang berusaha menjatuhkannya. Informasi ini diperoleh dari tangan kanannya, yang setia memberikan laporan mengenai intrik di istana. Para menteri tersebut berencana memanfaatkan upacara Ulat Sutra sebagai momen untuk menjebak Ratu Wongyong, dengan menjadikan adiknya sebagai kambing hitam dalam skandal yang mereka rekayasa. Episode berakhir dengan Raja Taejong dan Ratu Wongyong memutuskan untuk mengadakan audisi guna memilih calon putri mahkota.
Keputusan ini diambil untuk memastikan penerus takhta yang layak dan memperkuat stabilitas kerajaan. Proses audisi ini menarik perhatian banyak gadis dari berbagai kalangan yang berlomba-lomba menunjukkan kemampuan dan kualitas mereka untuk memenuhi standar istana. Para peserta diuji dalam berbagai aspek, termasuk kecerdasan, keterampilan sosial, dan pengetahuan tentang tata krama istana. Dan cerita pun berakhir sampai bertemu di episode selanjutnya. Thanks for watching Bulan Cinta. 세상은 그렇다서